Pertobatan pedagang permata Basrah. Dalam perjalanan ke Bizantium, seorang pedagang permata dari Basrah bertemu Perdana Menteri. Perdana Menteri mengajaknya melihat sebuah tenda di tengah gurun, sebuah tenda bertiang emas, bertali sutra dengan brokat khas Sulaman Bizantium. Belum lagi habis kekaguman si pedagang pada tenda itu, ia terpana melihat ribuan orang yang berkumpul di dekat tenda. Mereka terdiri dari beberapa kelompok yang sengaja bergiliran mengelilingi tenda, mengucapkan sepatah dua kata lalu kemudian pergi. Kelompok pertama tampak seperti pasukan lengkap dengan pakaian perangnya. Kedua seperti orang terpelajar sekitar 400 orang. Ketiga, para orang tua berjanggut putih sekitar 300 orang. Keempat, para gadis yang membawa nampan berbagai perhiasan sekitar 200 orang. Penasaran dengan peristiwa ini, pedagang bertanya, "Apa itu?" Sambil mengajak berjalan mendekati tenda, Perdana Menteri menjelaskan bahwa tenda mewah di tengah gurun itu sesungguhnya adalah makam putra kaisar. Dan kejadian yang ia lihat tadi adalah ziarah tahunan kerajaan. Kaisar sebelumnya memiliki seorang putra yang begitu disayanginya. Tetapi penyakit merenggut nyawa pangeran karena tidak satu pun tabib yang sanggup mengobatinya. Kelompok pertama yang mengelilingi makam adalah para tentara pilihan. Setelah mengelilingi makam, mereka berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya saja petaka yang menimpamu tadi di medan perang, kami siap bertaruh nyawa untuk melindungimu. Tapi apa yang menimpamu tidak bisa kami tantang dan perangi." Kelompok kedua adalah filsuf dan cendekiawan. Mereka berkata, "Petaka yang menimpamu datang darinya. Andai saja dari yang lain, kami bisa lawan dengan berbagai argumen pengetahuan dan strategi. Tapi di hadapannya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua cendekiawan dan filsuf sungguh bodoh di hadapannya." Kelompok ketiga adalah para tetua bijaksana. Kata mereka, "Putra mahkota, seandainya masalahmu bisa diselesaikan dengan campur tangan nasihat para tetua, kami tentu akan menyelesaikannya. Tetapi yang menimpamu berasal darinya, yang tidak bisa dicegah oleh campur tangan manusia yang lemah ini." Kelompok keempat, para gadis cantik yang membawa perhiasan, mereka pun meratap, "Hai putra kaisar, seandainya saja yang menimpamu bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, kami akan merelakan diri dan harta kami untuk menebusmu. Tapi petaka ini datang darinya yang tidak terpengaruh oleh harta dan kecantikan." Hati pedagang permata itu berguncang hebat. Ia coba mengingat peristiwa tadi dengan melihat kembali semuanya satu-satu. Tenda makam, tentara pilihan, filsuf dan cendekiawan, tetua penasehat, gadis dan perhiasan, semua tampak penuh duka. Belum lagi selesai perasaan itu, ia melihat Perdana Menteri meninggalkannya untuk mendampingi kaisar yang ternyata mendapat giliran mengelilingi makam. Dengan suara lirih namun terdengar jelas, kaisar berkata, "Wahai mata dan hatiku, buah hatiku, apalagi yang bisa ayah lakukan? Ayah sudah datangkan pasukan terbaik, para filsuf cendekiawan, para tetua bijaksana, darah cantik jelita dan harta benda. Bahkan ayah pun di sini untuk melakukan apapun andaikan itu bisa menyelamatkanmu. Tapi semua sia-sia anakku." Penuh tangis, kaisar pun pamit. "Semoga kau sejahtera di sana, nak. Selamat tinggal anakku. Ayah akan menemuimu lagi tahun depan." Setelah menyaksikan semua itu, pedagang permata bergegas pulang. Gemuruh di dadanya seperti api yang menyala membakar hatinya. Ia bahkan bersumpah tidak akan pernah tertawa lagi sampai mengetahui nasibnya ke depan nanti. Ia
lalu menjalankan disiplin diri yang luar biasa yang menjadikannya imam besar para pesuluk di zamannya. Bahkan tidak sedikit dari muridnya menjadi waliullah seperti dirinya. Pedagang permata dari Basra itu kemudian dikenal sebagai Imam Hasan al-Basri.